tekanan saat ini kembali dari Arema melalui sepak pojok. Ya. Alfarizi mengamati pergerakan dari Kayamba Gams. Flick on dari Kayamba dan sebuah heading sangat baik dari Alberto Gonçalves. Lagi-lagi penyelamatan spektakuler dari Andri Tani, Fender Huta Barat. Iya, sudah 3 kali kita lihat bagaimana Andri Tani terus berjibaku harus menutup gawangnya, dan kembali kita back heading yang sangat baik dari performanya memang sedikit menurun. Ya. Kembali sepak pojok dan sangat cerdik, lagi-lagi berbahaya kali ini Victor Igbonevo. Sebuah set up kepada gol pembuka. Siapa lagi kalau bukan Eloko Gonzalez. Menjadi mimpi buruk lagi-lagi bagi Persija Jakarta membuka keunggulan Arema Indonesia 1-0. Iya, cukup menarik kita lihat sini. Eloko Gonzalez kembali membuka gol. Kita lihat bagaimana Arema bersorak-sorai, dan gol pembuka ini akan kembali meningkatkan mental bermain dari para pemain Arema. Kita lihat gol yang begitu gampang karena Eloko berdiri begitu bebas, ya, dengan tinggal melanjutkan tendangan yang mengarah kepada dirinya tanpa ada penjagaan sedikit pun. Akhirnya Andri Tani tidak bisa bergerak dan membiarkan bola itu masuk dalam gawangnya. Ini dia, deflected, dan kita lihat back pass dari Igbonevo dan shooting, ya, Egy, dan bam, gol. Eloko Gonzalez 1-0 Arema Indonesia. Ya, kita lihat kecerdikan dari Egy Melgiansyah yang melihat seorang Eloko Gonzalez di tiang jauh unmarked tadi. Penjagaan yang tidak rapat dari Alfarizi dan sebuah setup yang begitu baik dari Victor Igbonevo. Melihat pergerakan dari second line Egy dengan umpan datar, disambut dengan side foot finish dari Eloko Gonzalez yang membuat Arema Indonesia unggul untuk sementara 1-0. Iya, satu hal sangat positif, ya, meningkatkan percaya diri bermain di kandang. Memang mereka, ya, sangat sulit dikalahkan di kandang. Dan kembali sebuah serangan kali ini dari Alberto Gonçalves. 2-0, unggul Arema Indonesia disambut gegap gempita dari ribuan Aremania. Begitu luar biasa aksi ofensif dari tim Rahmat Darmawan, unggul begitu cepat. 2-0 Arema Indonesia. Iya, satu keputusan yang sangat positif. Kita tadi bahas memang mereka atau juga Arema harus berani melakukan serangan demi serangan babak pertama ini, dan mereka memang harus memainkan 2 striker sekaligus. Kita lihat 2 striker yang diturunkan memberikan kepercayaan yang sangat baik dan menunjukkan bahwa mereka memang mampu menjadi pencetak gol bagi timnya. Beto sudah lama tidak mencetak gol, dan ini dia satu trik dan tendangan yang tidak keras, namun bam, masuk kembali di sudut gawang kiri dari Andri Tani. 2-0 untuk Arema. Lebih memilih placing dengan akurasi yang luar biasa. Lagi dengan sentuhan kaki luar tadi, Alberto Gonçalves membuat golnya yang ke-13 dan membuat Andri Tani harus memungut bola dari jalannya dengan akurasi yang luar biasa. Disambut gegap untuk pada Alfarizi tadi memotong bola. Terlepas dan sebuah tembakan langsung. Tipis saja. Berada di samping upaya dari Hendro Sis tadi luar biasa. Ya, serangan cepat yang diakhiri dengan tendangan begitu keras dari Hendro Siswanto, namun masih menyamping dari gawang Andri Tani. Beruntung tidak tercipta gol ketiga. Akan semakin sulit nanti bagi Persija untuk mengejar ketertinggalan. Sebuah upaya dari luar kotak penalti yang sangat berbahaya dilepaskan oleh Hendro Siswanto tadi. Kata Ilham, umpan pendek, kerjasama yang apik dengan Rahmat Afandi, peluang bagi Rahmat Afandi. Sangat baik tadi. Betul. Build up play dari permainan Persija Jakarta. Begitu mentereng, namun sayang sekali finishing yang lagi-lagi masih jauh dari target gawang Kurnia Mega. Ya, cukup baik kita lihat di sini peran dari 2 pemain. Kita lihat mereka memainkan wall pass, 1-2 touch. Di depan ada 3-4 pemain dari Arema, namun diakhiri dengan tendangan dari Fandi yang begitu tinggi. Sementara ada pergerakan tadi dari Ilham untuk meminta bola kembali terupas. Dan di situ tadi lihat bagaimana Ilham dengan tekanan yang terus kembali dilakukan Hendrosis. Bola berbahaya, ada Beto di sana terlepas. Alberto Gonçalves. Sebuah gol yang sangat indah dari Arema Indonesia bermula dari kerjasama apik dengan Hendro Siswanto, membuat Arema Indonesia unggul dengan gol komprehensif 3-0 atas Persija Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana satu fighting spirit yang cukup baik dari Beto tadi, walaupun memang dalam hadangan pemain Persija. Kita lihat di sini Beto terus untuk bisa dapatkan bola dan melakukan gol atau mencetak gol begitu gampang, menempatkan bola di sudut kanan gawang dari Andri Tani. Tadi kita sudah katakan bahwa memang di saat Persija harus mengejar ketertinggalan gol, apabila Arema memperbesar akan semakin sulit. Ini dia, kita lihat. Ya, tidak offside memang. Kayamba, karena tidak mengarah ke Kayamba. Ini dia. Terjatuh dan bam! Begitu gampang. Kita lihat placing dari seorang Beto Gonçalves yang sudah sekian lama tidak bisa mencetak gol. Dan akhirnya dia mencetak gol bagi timnya untuk kedua kali di pertandingan hari ini. Sebuah mismatch terjadi di kotak penalti ketika Ismet harus menutup pergerakan dari Beto dan dengan mudah dilewati, dan finishing yang begitu mematikan membuat Arema unggul 3 gol tanpa balas. Alberto Gonçalves mencetak golnya ke-14 di musim. Ya, kembali kita lihat di sini kesalahan demi kesalahan dari sektor tengah. Persija langsung mengancam pertahanan.
Kembali peluang terbuang tadi oleh Hendro Siswanto, tidak mampu dikonversi menjadi sebuah gol bagi Arema Indonesia. Ini dia tayang ulang dari umpan terukur Kayamba Gams. Heading yang tidak sempurna, Fabiano mencoba mengamankan, jatuh kepada kaki Di mana tadi Deddy Kusnandar dan juga Purwakayudi melakukan blocking terhadap pergerakan dari Ramadafandi. Betul. Sehingga sangat sulit dia untuk bisa memberikan crossing kepada Paco tadi. Fabiano, Paco, Ferry Komul mengisi kotak penalti. Ada Ferry Komul di sana dan kali ini Paco Kemonye memperkecil ketertinggalan Persija. Sebuah gol hiburan nampaknya bagi Persija Jakarta. Namun inilah dia karakter seorang Paco Kemonye, tidak kenal menyerah, selalu berusaha untuk mencoba merobek jala lawan dan akhirnya gol ke-8 dia saringkan menuju gawang dari Kurnia Mega. Wajah kecewa, tidak berhasil menjaga clean sheet bagi Arema Indonesia. Ya, cukup baik kita di sini usaha dari para pemain Persija walaupun mereka tertinggal dengan 3 gol dan mereka terus berusaha untuk bisa mencetak gol, dan kita lihat peluang dimiliki melalui back pass heading tadi. Iya. Dan ini dia. Bam! Tendangan keras dari Paco masuk ke gawang Kurnia Mega. Kita lihat pemain memang yang benar-benar mempunyai naluri gol yang sangat baik, bisa dia mendapatkan peluang demi peluang di kotak penalti dan tidak banyak peluang. Kita lihat di sini peluang terbaik di babak kedua ini di menit-menit akhir, akhirnya Paco mampu memperkecil ketertinggalan 3-1 bagi keunggulan tim tuan rumah Arema Indonesia.